Salve fratres, dan terutama untuk saudaraku yang terkasih Patri Smith, saya akan membantu Anda untuk membatasi kebingungan yang diwariskan oleh orang-orang abad ke-16 kepada Anda. Ya, saya bersedia membantu. Mari kita lihat. Ya, supaya Anda jangan bingung, saya akan menuntun Anda seperti ini. Yang pertama, ada kontradiksi yang dibuat-buat ya. Anda bersikeras bahwa gereja Katolik kontradiktif karena mengajarkan keselamatan melalui Kristus, baik secara eksplisit melalui gereja maupun implisit melalui rahmat umum. Ini seperti mengeluh bahwa matahari kontradiktif karena bisa menghangatkan Anda langsung maupun melalui pantulan di air. Kontradiksinya di mana? Gereja Katolik konsisten, Kristus satu-satunya sumber keselamatan, tetapi rahmatnya bekerja dalam beragam cara, seperti dokter yang bisa menyembuhkan pasien baik melalui operasi langsung maupun obat-obatan. Apakah dokter itu kontradiktif? Atau justru Anda yang gagap teologi ya, saudaraku? Yang kedua, epistemologi versus ontologi. Anda salah paham total. Anda ribut soal epistemologi keselamatan, seolah gereja Katolik bingung membedakan bagaimana orang tahu dan bagaimana orang diselamatkan. Padahal gereja sangat jelas, ontologinya hanya Kristus yang menyelamatkan, itu dalam Dominus Yesus. Epistemologinya, rahmat Kristus bisa dikenal melalui gereja atau hati nurani yang tulus, Lumen Gentium. Nah, ini bukan kontradiksi, tapi kompleksitas rahmat Allah yang melampaui otak sempit literalis. Anda mengira Allah terpenjara dalam logika biner Anda? Kasihan ya, jangan memenjarakan Tuhan. Yang ketiga, Roma bab 1-3 Anda baca tapi tidak ngerti ya. Anda mengutip Roma 1-3 untuk membuktikan bahwa keselamatan harus eksplisit, tapi lupa bahwa Paulus sedang menggiring pembaca pada satu titik. Semua orang butuh Kristus. Gereja Katolik setuju, tapi bedanya Anda mengira butuh Kristus itu sama dengan harus dengar nama Yesus secara verbal. Gereja memahami butuh Kristus sama dengan rahmat Kristus bisa bekerja bahkan bagi yang belum mengenalnya secara formal. Lihat Kisah Para Rasul bab 10 ayat 35 dan Roma bab 2 ayat 14-16. Buka dan baca sekarang. Anda pikir Allah terbatas pada sakramen yang Anda pahami? Allah bukan boneka teologi reformat. Ingat ya, Tuhan itu kalian jadikan boneka pencet ya, itu istilah kalian sendiri ya. Yang keempat, sinergisme Katolik versus monergisme reformat. Strawman Anda memalukan ya. Anda menuduh Katolik sinergis seolah kami mengajarkan keselamatan oleh usaha manusia. Ini kebodohan tingkat tinggi. Gereja Katolik selalu mengajarkan rahmat Allah yang utama, manusia merespons karena rahmat itu sendiri. Baca Dei Filius. Sakramen itu bukan jasa manusia, tapi saluran rahmat Allah. Penting. Anda menyamakan ini dengan usaha manusia, Anda justru lebih Calvinis daripada John Calvin. Sampai-sampai lupa bahwa bahkan iman reformat pun butuh respons manusia yang juga anugerah. Kontradiksinya di mana? Yang kelima, Dominus Yesus versus Lumen Gentium. Anda salah baca dokumen. Anda klaim dua dokumen ini bertentangan, padahal Dominus Yesus itu hanya Kristus yang menyelamatkan. Lumen Gentium, rahmat Kristus bisa menjangkau orang yang tidak mengenal gereja. Ini seperti bilang air hanya mengalir lewat sungai, itu Dominus Yesus. Tapi air juga bisa meresap ke tanah, itu Lumen Gentium. Kontradiksi di mana? Kecuali Anda memang buta metafora. Kemudian yang keenam, hukuman dosa dan misteri rahmat. Anda tidak paham kasih Allah. Ya, ada reformat itu kan legalistik ya, Farisi baru. Ya, Anda berteriak, bagaimana mungkin penyembah berhala diselamatkan? Itu melemahkan dosa. Gereja Katolik tidak pernah bilang dosa diabaikan. Justru rahmat Kristuslah yang mengatasi dosa, baik lewat gereja atau cara yang hanya Allah yang tahu. Lihat Gaudium et Spes artikel 22. Nah, Anda pikir Allah tidak bisa menyelamatkan orang yang tulus mencarinya meski salah jalan?
Anda membuat Allah jadi hakim yang kerdil. Jadi, Anda bukan reformis, Anda hanya anti-Katolik. Anda mengaku membela kebenaran reformat, tapi yang Anda lakukan cuma 3 hal. Yang pertama, menyederhanakan teologi Katolik sampai jadi absurd, ini bentuk strawman. Yang kedua, mengabaikan nuansa Alkitab, Roma bab 2 ayat 14-16 dan Kisah Para Rasul bab 10 ayat 35. Yang ketiga, menolak misteri Allah yang melampaui kotak teologi Anda. Jika reformat adalah tentang sola gratia, mengapa Anda membatasi rahmat Allah hanya untuk yang tahu nama Yesus? Anda lebih legalis daripada Farisi. Tutup mulut dan baca lagi Katekismus Gereja Katolik sebelum berkoar. Jadi, klaim Anda tentang kontradiksi Gereja Katolik adalah bukti bahwa Anda tidak paham teologi Katolik, tidak paham Alkitab, dan tidak paham kasih Allah yang lebih besar dari dogma sempit Anda. Good job, Protestantism.